will I run to the throne of mercy? Where will I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified and all thanks
Shalom, Pak Xavier. Shalom, Iya, Elis. ya Mana kita kabarnya? kembali lagi. Baik, Pak. Bapak sehat-sehat, keluarga sehat-sehat? Sehat. Sehat. Oke, Pak. Ya, kita kembali lagi di podcast kita yang kedua, episode baru episode 2, Pak, ini. Jadi kita Ya. itu banyak subtema, Pak. Nah, kebetulan untuk tema kita dalam bulan ini itu tentang pengenalan diri sendiri. Dan subtopik kita pada hari ini mental health. Dan kita Yang punya pertama apa ya, narasumber. Eli ya? Yang pertama kemarin itu tentang, bentar, kok lupa ya? Lupa, baru minggu lalu. Tentang itu, karakter diri. Jadi MBTI, yang semacam kayak gitu, Pak. Pengenalan karakter. Kalau sekarang kan kita lebih ke mental health. Dan dengan narasumber kita, Pak Xavier Quentin Pranata. Mungkin boleh perkenalan dulu, Pak. Siapa sih Pak Xavier itu? Kayak gitu. Ya, saya seorang yang dilahirkan sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara. Jadi, papa mama saya ikut KB, yaitu keluarga besar. Bukan keluarga berencana, ini keluarga besar ya, Pak. Wah, mantap. Dilahirkan di Blitar. Dan saya masih ABG, yaitu anak baru gocap, lebihnya banyak. Lebihnya banyak. Oke. Dan SD sampai SMA saya sekolah di Blitar. Kemudian saya meneruskan S1 saya di Surabaya, terus S2 dan S3 di Yogyakarta. Setelah itu saya pelayanan kerja di publishing company di Jogja. Kemudian 2001 saya pelayanan di Australia sampai 2006 saya balik ke Indo, ambil lagi S2 dan S3, tapi yang teologi. Wah, mantap. Ambil teologi. Nah, setelah selesai, sampai sekarang saya pelayanan, baik sebagai prinsipal di sekolah, maupun juga dosen di beberapa kampus. Saya ngajar. Di Happy Family School ya, Pak? Benar ya? Ya. Dan di STT, Happy Family. Juga ini, beberapa dosen tamu di kampus. Di Surabaya, di Jakarta, kayak gitu. Ngajar ini, komunikasi, personality development, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mungkin kayak gitu. Kebetulan sekali berarti ya. Personality development itu yang kita perlukan. Makanya ada Pak Xavier di sini, guys. Keren kan? Jadi Bapak udah mulai pelayanan udah dari umur berapa ya, Pak? Saya sebetulnya mulai pelayanan ketika SMA. Waktu itu di GKA, jadi Gereja Kristen Abdiel, dan di kaum muda. Jadi di Aussie pun saya melayani banyak anak-anak muda, student, rata-rata ini mahasiswa. Ya. Jadi memang hatinya sampai untuk sekarang. Generasi muda ya, Pak, hatinya ya. Ya, supaya ini transfer, supaya awet muda. Atau awet tua ya. Aduh, enggak lah, Pak. Nah, untuk personality development sendiri, Bapak juga belajarnya dari kuliah itu ya, Pak? Atau ada kayak kursus lagi yang Bapak lebih banyak self-study, entah baca buku, terus ini ikut seperti short course. Seperti waktu di Aussie, saya ikut misalnya aja anger management, kayak begitu. Oh, anger management. Berarti lebih banyak tentang mental state juga ya, mental health juga ya berarti ya, Pak ya. Ya. Dan coba menguji misalnya cowok sama cewek mana yang lebih gampang marah, mana yang lebih gampang reda. Jadi lebih gampang mana, Pak, yang marah, Pak? Cewek atau cowok? Feeling saya cewek ini, Pak. Enggak. Cowok lebih gampang marah, hanya kalau cewek, kalau marah lebih lama. Masuk akal. Jadi bahaya ini. Kalau membuat Eli marah bisa disimpan sekian lama, tiba-tiba meledak begitu ya. Masuk akal sih, Pak. Saya sebenarnya juga kayak gitu. Waduh,
Memang bener banget ini narasumbernya hari ini. Oke, Pak. Itu kan sekilas tentang kisah hidup Bapak ya, Pak. Nah, sekarang mungkin kayak ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman nih, Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri ini kan kita tahu ya, Pak, kalau mental health itu tidak seberapa, maksudnya tidak menjadi topik utama yang sering dibicarakan. Jadi kadang-kadang itu kita itu mengesampingkan hal itu dan kita itu lebih mementingkan kesehatan fisik aja. Sedangkan mental Hmm. itu nggak terlalu dianggap serius. Tapi akhir-akhir ini mungkin nggak tahu ya Pak, apakah drakor It's Okay to Not Be Okay, Bapak nonton nggak Pak? Atau tahu setidaknya gitu Pak? Nonton, kebetulan Nonton? sama Wah, istri, sama anak, saya nonton. Karena itu yang sedang ratingnya tinggi ya. iya bener banget Pak. Nah mungkin kurang tahu ya, sejak itu jadinya banyak sekali teman-teman Eli atau adik kelas ya kan, itu generasi-generasi sekarang itu makin banyak yang mempertanyakan tentang mental health atau, state kesehatan mental kita itu seperti apa. Apakah kita itu sehat mentalnya, kadang-kadang ada orang yang nggak sadar, kadang-kadang ada orang yang kayak sok-sokan memang mental health-nya nggak bener, kayak gitu kan. Nah mungkin, menurut dari Bapak sendiri, sepenting apa sih mental health itu? Sepenting apa isu ini harus dibicarakan? Ya, soalnya karena seringkali yang kita lihat itu yang di permukaan. Ya, Padahal yang di bawah permukaan itu lebih besar. Misalnya kita seringkali berkata, ada satu masalah, oh itu masalah kecil. Padahal ketika kecil itu seperti pucuk gunung es. Betul ya, seperti iya betul. iceberg. Yang di bawahnya, yang underwater, itu jauh lebih besar. Dan itu yang kita nggak tahu. Jadi ketika kita melihat seseorang, tiba-tiba sebelumnya dia periang, tiba-tiba menjadi murung, itu kalau sebentar nggak apa-apa. Tetapi kalau dalam waktu lama, itu berbahaya. Dan karena saya lebih banyak mengkonseling anak-anak muda, khususnya yang ketika mereka in relationship, ketika Mhm. mereka putus cinta, kalau mereka nggak segera move on, itu juga bisa berbahaya. Iya Karena betul, kalau Pak. kita orang orang Indonesia, orang Jawa bilang mendem ya, Ya, mendem jeru itu berbahaya. Karena kalau tidak dikeluarkan, dia seperti bom waktu yang suatu kali justru akan meledak. Dan ledakannya itu yang berbahaya. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. iya betul, Pak. Jadi memang sebenarnya bukan cuman kasus tentang putus cinta aja ya, Pak. Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri ya, Pak. Bisa dari keluarga, Betul, dari teman ya kan. Cuman mungkin ya. iya sih kebanyakan karena masih ABG-ABG ya, jadi lagi menjajal perjalanan kisah cinta gitu ya, Pak. Jadinya kebanyakan mental state mereka itu dipengaruhi dari hal-hal seperti itu tentang relationship. Oke, I see, Pak. Oke, ini kok misalnya menurut Bapak sendiri kan, banyak sebenarnya itu stigma masyarakat, stigma bukan masyarakat Indonesia aja ya, Pak, mungkin dari teman-teman kita sendiri, itu orang-orang itu banyak mengatakan kalau mental disorder itu sama saja dengan kita itu mencari perhatian. Mental Hmm, disorder itu kan bisa macam-macam ya, Pak. Itu menurut hmm. Bapak bagaimana, Pak? Apakah benar seperti itu? Menurut saya kok tidak selalu. Memang ada yang akhirnya tampaknya mencari perhatian. Tetapi Mhm. lebih sering itu mereka nggak mencari perhatian hanya karena kondisinya berbeda dari biasanya. Jadi orang-orang akan bertanya-tanya, kok dia jadi begitu ya? Dan orang yang mengalami mental health juga atau mental disorder itu biasanya kan terjadi perubahan yang cukup drastis. Misalnya yang biasanya periang tiba-tiba menjadi pendiam, Iya. seperti sembunyi di dalam cangkangnya, Iya. atau sebaliknya yang pendiam tiba-tiba di kampus begitu aktif, hampir semua kegiatan diikuti. Itu sebetulnya bukan menunjukkan bahwa dia ingin mengembangkan potensinya, tetapi bisa jadi dia ingin menutupi kekurangannya sehingga dia Oh iya. tunjukkan bahwa I am okay. Nah, tapi ketika berinteraksi akhirnya kita tahu ya seperti tadi yang you sebut it's okay to not be okay antara Sang T dan Gang T. Iya. Oke. Nah,
kadang-kadang perlu yang lain, sehingga ada mangte di situ, boneka yang dijadikan sasaran. Bagi orang-orang tertentu, itu memang dijadikan sasaran. Jadi seperti bicara dengan boneka, bicara dengan anjing, bahkan bicara dengan tidak ada siapa-siapa. Sehingga bagi orang lain berkata, dia sudah gila loh, ngomong sendiri. Padahal Ya. enggak seperti itu. Itu luapan hatinya yang tidak bisa diungkapkan dan dimengerti oleh orang lain. Sorry. Ya, nggak apa-apa, Pak. I see. Ya memang kalau misalnya dari pengalaman Eli sendiri ya, punya temen yang cenderung dia itu pemurung. Memang dulu seperti yang Bapak ngomong ya, dia itu ceria, terus tiba-tiba jadi pemurung. Tapi tiba-tiba dia itu jadi kayak caper banget gitu loh, Pak, cari perhatian banget gitu. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaannya Eli mungkin bukan mental disorder sama dengan mencari perhatian ya, mungkin lebih ke kayak apa salahnya mereka mencari perhatian gitu, Pak. Karena sebenarnya kan harusnya kita juga as a social people ya, juga bisa membantu mereka. Tapi mungkin topik ini untuk diri kita sendiri ya, jadi lebih kayak menyadari sebenarnya mental health kita itu di state yang benar atau tidak kayak gitu. Mungkin itu kan tadi sudah kita bahas mental disorder itu seperti apa, pentingnya mental health itu seperti apa. Kalau misalnya dari menurut Bapak nih, caranya kita itu mengasihi dan menerima diri sendiri itu gimana ya, Pak? Supaya jadi kan sebenarnya kalau misalnya membahas ini kan agak gimana gitu ya, soalnya ada banyak orang yang tuh bilang kayak gini, "Kalau mencintai diri sendiri berarti kamu egois dong, berarti kamu" ya gitu deh, Pak, "egois dong atau tinggi Narsis. hati dong, narsis dong." Nah gitu kan. Jadi kan kayak malah jadinya nyerang mental kita lagi gitu loh. Nah menurut Bapak, cara mencintai diri sendiri dan mengasihi diri sendiri dengan batasan yang tidak melampaui egois atau narsis itu seperti apa, Pak? Nah, kita sering kali lihat anak-anak muda dari zaman dulu sampai sekarang, itu ada tulisan yang sangat terkenal seperti "Be yourself", betul ya? Iya. Nah, tapi menjadi diri sendiri pun itu bisa bermasalah kalau beda banget dengan lingkungannya, betul ya? Lingkungannya itu ramai, dia tiba-tiba menyendiri, seperti itu. Jadi artinya ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa melebihkan atau mengurangi, itu yang sehat. Contohnya begini, kadang-kadang kalau kita itu merasa diri kita banyak kekurangannya, untuk apapun kita menahan diri. Jadi Iya. kesannya itu jadi minder, dan itu nggak baik. Betul ya? Rendah hati itu oke, tetapi kalau rendah diri itu not oke. Nah, tapi kalau melebihkan, itu jadi sombong. Iya. Jadi kalau mengurangi potensi itu jadi minder, melebihkan itu jadi sombong. Yang paling benar kalau kita menerima diri kita apa adanya. Sekarang saya coba ganti tanya sama Eli ya. Di Alkitab dikatakan ada orang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kalau Eli sendiri, kira-kira Tuhan beri berapa talenta? Waduh. Nah, kan begitu. Iya. Coba ini tes case saja. Kalau Eli sih merasa Tuhan memberikan 5 talenta. Oke. Amin. Nah, mengapa harus tertawa? Karena itu justru jawaban yang benar. Dan bahkan malah masih salah. Mengapa? Karena menurut saya talentanya Eli lebih dari 5. Kita hanya patokan 5, 2, dan 1. Padahal kan itu hanya sekedar contoh. Betul ya? Iya, betul. Bisa jadi Eli diberi 10. Nah, tapi jawaban Eli luar biasa. Karena dari test case, kan saya ngajar di kampus ya, di personality development. Ketika saya floorkan di kelas, dan kelas saya bisa 98 orang. Satu kelas itu bisa besar seperti itu. Kalau yang international class memang lebih sedikit, sekitar 30-an. Yang mahasiswanya bukan hanya dari Indonesia, itu yang dari beberapa orang, itu hanya segitu. Tapi ketika saya lontarkan, mereka rata-rata bilang 2, 1. Jarang yang berani seperti Eli berkata 5. Padahal yang 5 pun saya katakan masih salah, Anda terlalu minder. Mengapa? Saya percaya talenta Eli bisa lebih dari 10.
Amin. Hanya menyadari, betul ya? Iya, Atau takut betul. disebut sombong. Padahal Betul. firman Tuhan kan kalau kita dikasih satu, kita masukkan ke tanah, kita sembunyikan, itu berarti kita malah tidak mengembangkan, tidak memultiplikasi talenta yang Tuhan berikan. Jadi apa yang Eli lakukan justru benar, meskipun dengan sedikit tertawa karena takut dicap sombong, padahal itu masih kurang. Menurut saya minimal ya 10. Betul ya? Betul. Nah, Memang iya, Pak. ini test case yang menarik kan? Benar banget, Pak. Wah, boleh ini, Pak. Memang banyak banget sih, Pak, yang masih belum menyadari ya, kayak gimana mereka itu, aku tuh cukup oke apa enggak. Jadi sebenarnya memang banyak ya macam-macam orang itu yang justru kayak sombong dan justru sangat minder gitu. Ya itu yang mungkin jadi pertanyaan sih Pak, gimana kayak kita itu mencintai diri sendiri itu seutuhnya gitu loh. Mungkin ada ayat lain Pak yang mungkin bisa menjadi pegangan buat kita untuk mencintai diri sendiri Pak. Oke, ya saya bacakan ya dari Iya. Mazmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini, aku hendak mengucap syukur kepadamu karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib pekerjaan-pekerjaanku, dan jiwaku sungguh-sungguh mengetahuinya. Jadi artinya mengetahui bahwa kita itu diciptakan secara unik. Mengapa diciptakan secara unik? Karena di antara miliaran orang, tidak ada satupun yang sama persis dengan kita. Betul. Kebetulan saya dikelilingi oleh banyak orang kembar. Jadi teman-teman saya banyak orang kembar, misalnya Grace dan Gloria di Bandung, Stella dan Stefani di Sydney, ya begitu. Karina dan Clarissa di Melbourne. Jadi nama-nama seperti itu Justin and Jason itu Sydney dan di US sana. Nah, jadi banyak kembar, tapi mereka tidak sama persis. Oleh sebab itu kejadian kita dahsyat. Ketika suami istri seksual intercourse, ada sekitar 200 sel sperma yang buahi sel telur. Nah, hasilnya siapa? Hanya satu. Eli bukan anak kembar kan? Bukan. Nah, jadi hanya satu. Bayangkan, saat kita lahir sudah sebagai winner, sebagai pemenang, dan sampai kita besar sebagai loser, sebagai pecundang. Karena saat lahir aja kita sudah mengalahkan 100 juta lebih saingan kita sebetulnya. Betul ya? Nah, kayak begitu. Jadi harus menyadari bahwa kita itu unik, kita itu ajaib, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Luar biasa ya. Bukan Amin. serupa dan segambar dengan malaikat loh. Serupa dan segambar dengan Tuhan dengan sendiri. Allah. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa, ya betul Pak. Nah mungkin memang benar ya, kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu harus menyadari kalau kita itu anak raja ya Pak. Ya. Seperti istilahnya kayak kita itu harus percaya diri, tapi juga nggak boleh over pede, harus mengerti batasan-batasannya ya Pak. Karena kita juga nggak tinggal sendirian gitu. Kalau misalnya kamu tinggal sendirian, kamu sok-sok pede, it's okay lah ya gitu. Ya, Tapi ya. kamu hidup di sekitar banyak orang, sesama manusia banyak. You're a social person. Jadi menjadi percaya diri adalah menjadi diri sendiri, tapi juga bisa memberkati orang lain melalui diri kita, melalui karakter diri kita. Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini ada kemarin itu kita ada buka question box di Instagram dan ada beberapa teman-teman kita yang bertanya. Ya, ini cerita sih, Pak, bukan nanya ya kali ya. Dia bilang gini, saya punya rasa bersalah, luka disakiti, mungkin ini disakiti karena relationship ya, luka disakiti, depresi berlebih, dan aku jadi melampiaskannya ke diri sendiri. Aku merusak dan menyakiti diri, pola makanku bisa terganggu, aku juga nggak bisa ngontrol rasa khawatir dan takutku. Gimana cara aku mengatasi itu? Ya, seringkali butuh orang lain sih, butuh orang lain. Soalnya saya juga pernah melihat ada siswi yang ketika di kelas kadang-kadang mengkater tangannya sendiri. Meskipun tidak sampai bunuh diri, tidak memotong nadinya, tapi telapak tangannya banyak yang kena cutter, dikasih betadine, kemudian dikasih Hansaplast, ditempel seperti itu. Dan
dia merasa cukup puas ketika melukai diri sendiri. Sebetulnya apa yang terjadi karena dia merasa kalau seperti ini aku ada loh, karena aku merasa sakit. Kalau tidak, dia merasa tidak sakit, berarti dirinya itu tidak ada. Dia masih bisa merespon rasa sakit itu. Dan itulah yang berbahaya, sehingga ketika dia tidak bisa melukai diri sendiri, kadang-kadang dia bisa melukai orang lain. Melukai orang lain. Jadi mental health itu bisa ke dalam, jadi dipendam, akhirnya kalau nggak kuat bisa bunuh diri. Tetapi kalau yang keluar itu merusak, seperti vandalisme. Betul ya, Iya, coret-coret yang luar biasa. Itu iya. sebetulnya kan mencari perhatian orang. Ini loh diriku itu masih ada, bukannya tidak ada. Bayi, anak kecil, ketika orang tuanya sibuk sendiri, mereka nangis kan? Untuk apa? Supaya Iya. digendong. Nah, jadi kebutuhan terhadap orang lain, tadi Eli berkata social people, setuju, karena sebetulnya kan no man is an island. Kita itu bukan Ya. pulau, tetapi kita adalah makhluk hidup yang perlu bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun saat pandemi seperti ini, kan kita masih bisa pakai Google Meet, pakai Hmm. Zoom, Hmm. WhatsApp call, kan Mm-mm. seperti ini. Betul ya, pakai Skype. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita tetap terhubung, relate dengan orang lain. Ya, betul. Jadi butuh orang lain yang mendampingi dia, bukan sekedar menyadari keberadaannya, tapi mendampingi dan menyadarkan kembali bahwa dia berharga. Dan itu sebabnya ketika orang yang mengalami mental health seringkali justru mengalami bullying, apakah Hmm. verbal atau fisikal. Yang berbahaya sekarang kan cyberbullying dan Iya, juga Pak. body shaming. Body shaming itu kan juga Bener banget. berbahaya. Kita kurus salah, dianggap cacing, kegemukan Gemuk. dianggap tong, atau karung beras, itu menyakitkan. Jadi butuh Hmm. orang lain yang menunjukkan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Jadi memang Jadi komunitas menyadari kan, sekitar kita penting ya. ya. Jadi setelah seperti itu dia baru bisa self acceptance, dia baru bisa menerima dirinya sendiri. Oh iya, meskipun aku seperti ini, tetapi aku punya banyak kelebihan. Nah, memang kita nggak bisa menjadi segalanya. Jadi kalau kita ditanya keahlianmu itu apa, ya lebih baik kita tunjukkan apa yang memang menjadi kemampuan kita. Jadi Hmm. dulu ketika orang tanya saya, kalau Bapak mendefinisikan diri Bapak sendiri sebagai apa? Saya selalu berkata writer, sebagai penulis. Karena kalau dulu saya lebih senang nulis, baik itu artikel maupun buku. Nah, ketika kita kembangkan talenta itu, ya memang akhirnya di atas rata-rata. Jadi orang taunya kan produksi sekarang. Iya. Ketika dulu book signing di sebuah toko buku ada yang tanya, ini buku keberapa Pak? Dia berkata 55. Dia kaget, Wah, oh sudah 55 buku ditulis. Mereka nggak tahu bahwa itu saya nulisnya bukan setahun kan, sudah bertahun-tahun baru bisa mencapai seperti itu. Kalau sekarang mungkin ya lebih dari 60 seperti itu. Tapi kan ketika ditanya apakah saya bisa nyanyi, ya bisa. Tapi kalau saya nyanyi ada dua kemungkinan, Eli lari keluar atau tertidur karena bosan. enggak Loh, lah, Pak. loh, itu betul loh. Jadi waktu saya kerja dulu di kantor saya ada yang namanya Sari, sekretaris Iya. kantor. Ketika saya nyanyi, itu Sari berkata begini, Pak Safir suaranya bagus, tetapi lebih bagus kalau nggak nyanyi. Itu kok sarkas banget ya, Pak. Orang yang paling dekat itu yang berani paling kritik, Mbak. Iya, betul Tapi sekali justru sih, Pak. Iya. justru ketika dikritik Karena seperti udah itu kan nyaman sama kita ya. betul, di comfort zone kita jadi memperbaiki diri sendiri kan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga Iya, waktu iya. akhirnya ngeluarkan album rekaman, dia baru kaget. Loh, ternyata bisa rekaman juga ya? Dia berkata, iya, soalnya indie. Gitu. Kalau Saya kan diproduksi Pak umum mungkin Safir enggak. juga juga sebagai MC host di radio kan ya, Pak. Berarti kan suara Bapak itu waduh beraura gitu. Sebetulnya bukan host ya, filler, ngisi ngisi Ini ini sesi-sesi tertentu dan biasanya tentang wisdom, ya, tentang kebijaksanaan di beberapa oh, radio ya ngisi seperti itu.
Ya, berarti oke, kita balik ke topik yang tadi ya, Pak. Berarti Ya, sebenarnya untuk, menyakiti diri sendiri apa segala macam itu lebih ke self acceptance ya, Pak? Lebih ke penerimaan diri sendiri, mencintai malah diri enggak, sendiri dan juga bantuan orang lain, bukan? bukan. Sebetulnya kalau menyakiti diri sendiri itu untuk meyakinkan dia bahwa dia eksis. Oh ya, oke, Karena iya iya, kalau dia Pak. tidak merasa sakit, berarti dia akan tidak eksis. Betul ya? Dia mencari perhatian ketika orang lain mau perhatikan dia, oh saya masih eksis. Saya bukan Mhm, dianggap orang yang bystander yang tidak ada siapa-siapa begitu. Dianggap nothing. iya. Ya Iya. memang, betul betul betul. Dan se-ekstrovert apapun orang atau seintrovert apapun orang, tetap mereka butuh orang-orang di sekitar mereka untuk membantu ya, Pak? Ya, kalau introvert perlu orang lain juga untuk ngegas, kalau Mhm. ekstrovertnya berlebihan, over, perlu ada orang yang ngerem, kan begitu. Dan biasanya itu pasangan, Eli, Oh ya, pasangan kita. Sehingga kalau cari pasangan yang bagus ya opposite attract, yang berlawanan dengan kita, MBTI-nya misalnya, yang berlawanan dengan kita, sehingga bisa mengisi. Bukankah pasangan itu sebetulnya harusnya kompatibel, bukan kompetitif. Kalau iya, kompetitif kan kita saingan dengan pasangan. iya, Tetapi kalau betul. kompatibel, kelebihanku mengisi kekurangan dia, kelebihan dia mengisi kekuranganku. Saling melengkapi. Oke, amin. Amin. Jadi, yang bisa aku tangkap di sini, karena mereka itu mencari perhatian dan yang terpenting adalah gimana kita itu harus bisa untuk mencari orang lain yang bisa membantu kita, seperti itu ya. Jadi, komunitas itu penting ya guys, komunitas ya, sangat Ya, penting. Duh, kalau misalnya kalian seintrovert apapun, banyak sih Pak, yang teman-teman Eli itu yang merasa misalnya contoh aja deh adik Eli sendiri gitu, dia itu merasa tidak bisa, mungkin saking introvertnya, tidak bisa, ngomong di depan orang lain. Jadi apa yang bisa bisa kita kasih tips ke dia, ya udah berbicaralah pada keluargamu, kayak gitu. Jangan kamu pendam sendiri, kalau kamu pendam sendiri jadinya ya itu bom waktu ya Pak, seperti yang tadi Bapak iya, ngomong. iya, iya. Bom waktu, kita jadi menyakiti diri sendiri, kita jadi merasa, "I'm useless, aku bukan apa-apa di dunia ini." Dan kalau kalian merasa kayak, "Aku butuh butuh perhatian orang lain atau butuh dikenal orang lain," maka keluarlah dari zona nyamanmu, jangan mendem di kamar, kayak gitu. Ya, Hmm, hmm, kebanyakan orang kan kayak gitu. Makanya kenapa kita membahas topik ini, karena kebanyakan itu seperti itu, Pak. Mereka itu kayak, "Aku tuh stres, aku tuh mental health-ku tuh nggak bener-bener," tapi gini, tapi mereka tetap ngunci diri di kamar, dan jadinya tidak ada solusi untuk itu, gitu loh. hmm, hmm, hmm. Ya, oke. Dan ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana jika seseorang itu nggak sadar kalau kondisi mentalnya mereka itu nggak sehat? Banyak yang mengelak dan merasa kayak deniable gitu ya. "Ah, aku tuh Hmm, nggak kok, aku tuh selama ini oke-oke aja kok," kayak gitu. Jadi mereka itu sok kuat, padahal mental mereka terguncang. Banyak kasus misalnya, orang tuanya sudah tiada, tapi mereka sok kuat, padahal di belakang itu mereka itu bisa menyakiti diri sendiri, ya benar-benar mentalnya terguncang lah, intinya kayak gitu. Menurut Bapak itu gimana caranya supaya kayak kita itu menyadari diri sendiri? oke. Seringkali ketika saya menemukan orang-orang seperti itu, biasanya betul-betul saya minta dia untuk menggali apa saja yang dia bisa. Suatu kali saya berada di kantor dan tiba-tiba masuk seorang pemuda dan dia berkata, "Saya mau konseling." Nah, padahal biasanya kalau konseling itu daftar ya, Ya. bukannya saya seperti dokter begitu, enggak, supaya waktunya enggak overlapping. Tapi saat saya sudah berkata, "You sudah daftar belum?" Dan dia berkata, "Belum." Saya melihat pergelangan tangannya, itu dibungkus perban dan masih ada darah di situ. Otak saya langsung berkata, kayaknya dia memotong nadinya. Dan saya berkata, "Oke, kalau begitu sekarang aja kita ke kantor." Dan ketika saya telisik, ternyata betul, dia baru saja bunuh diri, tetapi Wah, tertolong karena dilihat orang lain. Dan saat saya gali mengapa dia melakukan itu, dia berkata bahwa kakaknya itu pindah keyakinan. Dan dia sangat stres karena keluarga itu sangat puritan di dalam iman. Ketika kakaknya pindah agama, dia stres. Dan yang kedua, dia di PHK dari kantornya
karena pengurangan tenaga kerja, dan saat dia laporan itu kepada pacarnya memutuskan dia. Jadi Jadi setara, bertubi-tubi ya, Pak, ya? betul. Jadi seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya anjing gila sekali. Waduh. Jadi seperti itu. Nah, Ya. ketika saya konseling, saya lihat dia ganteng, cowok ini ganteng dan cerdas, karena dia IT, dan saya berkata masa depanmu masih sangat panjang, dan kalau kamu ditinggalkan oleh pacar yang matre seperti itu, malah bersyukur karena kamu dapat ganti yang lebih baik. Dan saya minta untuk menuliskan apa saja yang menjadi kelebihannya. Ternyata dengan menyadari kelebihannya, dia bisa meneruskan hidup, dia pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, dan tidak lama setelah itu justru ada cewek lain yang ngejar dia, dan cewek itu lebih baik ternyata. Nah, dari situ dia menyadari bahwa iya, ketika kita tidak hanya melihat kemalangan yang menimpa kita seringkali dengar istilah count your blessings, hitunglah berkat-berkatmu, maka itulah yang membuat dia akhirnya berani hidup. Sampai sekarang dia selalu teringat ketika ada sesuatu yang membuat dia sedih, dia ingat nasihat saya, bahwa lihat kelebihan saya ternyata lebih banyak daripada kekurangan dan apa yang menimpa diri saya. Bukankah seperti pandemi gini, semua orang kena dampak ya, Ya, tetapi pasti. respon kita terhadap semua itulah yang menentukan. Seperti ini misalnya, jadwal saya semua akan berhenti nih. Ya. Betul ya, jadwal offline saya berhenti, tetapi ternyata jadwal online itu justru tetap ada. Kalau enggak, saya nggak ketemu Eli hari ini. Iya, betul. Jadi pada intinya kita harus bersyukur ya, Pak. Betul, ya. Karena justru ketika kita di lockdown, di Kuntara seperti ini, kita punya banyak aktivitas lain yang justru positif. Seperti saya dulu tidak pernah olahraga, sekarang jadi olahraga. Wah, puji Tuhan. Karena work from home. Iya. Jadi lebih banyak waktu, ya. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang ada banyak waktu di rumah, explore yourself. Jangan memendam diri sendiri dan jangan malah kayak membatasi diri. Oh, aku nggak bisa kemana-mana. Justru kamu punya waktu di rumah, mungkin Tuhan itu kayak ngomong, kamu sudah terlalu banyak waktu di luar, saatnya kamu untuk explore dirimu sendiri di rumah. Seperti apa dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin memperkuat bonding keluarga, Eli. Betul sekali. Dan itu keluarga. jangan jadikan itu jadi alasan kalau mental health-mu itu nggak sehat. Banyak sekali cara yang bisa kamu cari ya. Seperti itu tadi, bonding dengan keluarga itu penting banget. Keluarga itu is key. Oke, Pak, mungkin terakhir tips-tips dari Bapak atau mungkin pesan atau ayat yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman kita tentang bagaimana untuk merawat kesehatan mental mereka. Oke, saya teringat satu ayat yang luar biasa. Coba saya lihat dulu ya. Iya, Pak. Di dalam 3 Yohanes ayat 1 ayat 2 itu dikatakan begini, saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal, semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Bukankah itu keseimbangan? Kita bukan hanya tubuh kita yang sehat, tetapi jiwa kita juga sehat. Nah, justru ketika kita seperti ini, misalnya dapat pembatasan banyak hal, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita dengan apa? Bisa ikut seminar, bisa ikut webinar, dan itu boleh dibilang semuanya gratis. Dan justru pada saat-saat seperti inilah, biasanya saya justru berbagi kepada anak-anak muda, coba talentamu apa. Karena saya senang nulis, saya bagikan bagaimana sih cara menulis di media daring, supaya kita bisa menulis misalnya di Detik, di Tribun, di Kompas. Bukankah dengan mengisi seperti itu, kita justru diisi kan? Karena saat kita mengajar, kita menulis, maka kita butuh referensi banyak, kan kita belajar ulang. Dan tulisan kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kayak begitu, El. Jadi dengan seperti itu, kita malah meningkatkan diri sendiri, mengembangkan talenta. Jangan-jangan setelah di lockdown begini, Eli bukan hanya 5, tapi 50 talenta. Wah. Yang dulunya nggak punya, sekarang bisa seperti itu. Betul ya? Apakah saya ingin belajar bahasa baru,
bahasa baru. Nah, apakah saya ingin belajar musik baru? Jadi seperti lockdown begini, kedua anak saya pun juga, yang anak pertama itu juga meningkatkan kemampuannya dengan webinar. Jadi jam Ya. 1 dini hari dia harus lihat, karena itu dia lakukan di US, anak saya nggak bisa berangkat kuliahnya, jadi lakukannya tetap harus dari rumah, kayak begitu. Tapi justru bisa ikut banyak hal kan, belajar bahasa baru, bahasa Korea, karena suka drakor semua. Iya, Pak. Sekarang, aduh, drakor. Tapi memang drakor itu juga mempengaruhi mental kita loh, Pak. Ada yang justru bikin happy, ada yang justru bikin gampang baperan juga. Makanya harus Yang paling pinter-pinter ya, bahaya Pak. satu, yang paling bahaya satu, Apa, Pak? addicted. Iya, bener. Bener banget, Pak. Aduh, makanya teman-teman harus menyadari waktu kalian sendiri ya, harus sadar jangan sampai addicted sama drama Korea. Malah kadang itu banyak yang baper-baper kena drama Korea, jangan ya, karena saya adalah salah satu korbannya dan mulai menyadari. Oke, Pak, pesan-pesan terakhirnya terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin kita hampir di akhir acara hari ini. Mungkin sedikit pesan dari Ellie juga sebagai host ya. Sadarilah dulu mental state kalian itu di mana. Betul kata Pak Safir tadi, pesannya harus diingat. Walaupun kita itu terbatas, tidak boleh keluar atau mungkin terbatas dalam sekolah atau apapun, pelayanan juga nggak bisa seleluasa dulu ya Pak. Carilah, explore diri kalian di rumah. Apapun itu, webinar, Zoom, kalian harus rajin-rajin cari. Di Instagram banyak banget acara-acara. Kalau misalnya Eli sendiri, belajar caranya foto gimana, kayak gitu. Jadi, explore diri kalian dan juga rawat kesehatan mental kalian, kasih waktu untuk diri kalian untuk ngeproses segala sampah mental kalian yang nggak bener itu. Buang jauh-jauh. Dan yang terpenting, banyak doa. Sate saat teduh ya Pak. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Puji Tuhan. Sama-sama. Terima kasih banget udah mau menyediakan waktu. Aduh. Padahal Pak Safir ini sibuk banget kayaknya. Lain kali saya undang IG live ya. Oh siap Kali Pak, ya. boleh enggak apa-apa dong. Kalau setiap Jumat itu saya IG live dan menarik karena IG live saya itu bisa dari Jepang, dari Australia, dari US seperti itu. Karena Boleh yang nih saya cari teman-teman yang lain itu juga profesi, ikut. Boleh. profesinya. Jadi yang saya cari profesinya sebagai nurse, sebagai dokter, Wah, sebagai terapis. Jadi pembicaraannya temanya selalu ganti-ganti, pasti seperti macam-macam. webinar sekarang. Iya. Iya, iya, puji Tuhan. Baik Pak, terima Baik. kasih ya Yuk, sekali lagi. sama-sama. Semoga keluarga Bapak semuanya sehat-sehat selalu Amin. dan terbebas dari segala macam penyakit. Dilancarkan Yes. juga webinar-webinarnya ya Pak. Terima kasih Amin. Pak. Yuk, Tuhan berkati.